Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah bank digital yang waktu itu tidak saya bahas secara spesifik. Kali ini saya akan bahas secara spesifik dan ya cukup mendetil. Kenapa? Karena ternyata bank digital ini yang dimiliki oleh Shopee di Indonesia ya, yaitu SeaBank, berhasil mengalahkan BCA Digital. Ya, nanti kita lihat ya laporannya. Padahal kita tahu Shopee itu sedang melakukan efisiensi. Ya udahlah, ngomong aja lah terus terang PHK gitu ya. Iya, di Indonesia Shopee sudah melakukan PHK yang lumayan ya. Kemudian diikuti di negara lain, Shopee di Thailand baru-baru ini juga sedang melakukan PHK. Tetapi hebatnya bank digital yang dimiliki oleh Shopee yaitu SeaBank tadi saya katakan berhasil mengalahkan BCA Digital sesuai laporan terakhir. Nanti kita lihat ya. Tapi menariknya juga, meskipun tadi saya katakan Shopee sedang melakukan efisiensi, nah kita lihat sini dah di beritanya di bisnis.com ya, Shopee efisiensi, tapi SeaBank di Indonesia ini pastikan bisnis dan operasionalnya terjaga. Jadi meskipun Shopee terganggu gitu ya, tapi SeaBank tadi saya katakan mengalahkan BCA Digital. Tetapi jangan di skip video saya, tonton sampai akhirnya. Nanti saya kasih lihat juga tanda kutip ya, karena ini belum ada klarifikasinya, masalah di SeaBank yang menimpa seorang nasabahnya. Sekali lagi ini masalah tanda kutip karena belum diklarifikasi oleh pihak SeaBank-nya. Biasakan menonton video saya dari awal hingga akhir, jangan di skip. Karena video saya yang kemarin mengenai BCA meradang karena bos Bank Mayapada Pak Tahir mempromosikan Bitcoin loophole, itu banyak mengandung mendapatkan komentar-komentar yang saya sudah tahu ini orang yang komen enggak nonton sampai habis langsung menyimpulkan sendiri. Padahal video saya yang kemarin itu mengenai BCA meradang, kalau Anda dengarkan sampai habis, maka Anda tahu bahwa jangan sampai terjebak gitu ya dengan suatu propaganda yang menyalahgunakan atau mencatut nama seorang bos Mayapada Group. Itu poin dari video saya kemarin. Tapi orang main komen aja gitu ya. Payah deh orang Indonesia deh gitu ya. Oke, makanya dari itu, yang ini juga sama. Jangan Anda skip sampai Anda nonton sampai yang terakhir, baru Anda simpulkan. Oke? Nah, di sini dikatakan Bank SeaBank Indonesia, kadang-kadang saya kalau baca ini ya, suka aneh ya. PT Bank SeaBank, udah Bank SeaBank. Jadi ini ada joke ya. Dulu ada orang nanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Bank Citibank. Lah, bilang aja mau ke Citibank. Kenapa bilang ke Bank Citibank? Oh, kan aneh ya secara bahasa. Kamu mau kemana? Saya mau ke Bank BCA. Loh, BCA sendiri kan Bank Sentral Asia. Kalau bilang saya mau ke Bank BCA kan sama aja bilang saya mau ke Bank Sentral Asia gitu kan. Ini secara bahasa lucu ya. Begitu juga mohon maaf ya. Ini nama PT-nya juga menurut saya lucu. Tapi ya whatever lah. Ini namanya yang pilih namanya kan SeaBank. PT Bank SeaBank. Kalau saya bikin aja PT SeaBank Indonesia. Tapi oke lah, itu kan bukan milik saya. Jadi menurut saya ini agak ya menarik namanya ya, PT Bank SeaBank Indonesia. Nah, di sini dikatakan SeaBank Indonesia memastikan bisnis perusahaannya berjalan normal. Nanti kita akan lihat kan, di awal sudah saya katakan dia bisa mengalahkan BCA Digital. Meskipun Shopee-nya itu sedang melakukan efisiensi ya, PHK lah yang saya sudah sebut tadi di depan.
Si Bank Indonesia memiliki keterkaitan atau keterikatan dengan Shopee. Iyalah, si Bank Indonesia dimiliki oleh Si Group yang merupakan induk dari Garena dan Shopee, ya. Si Bank Indonesia turut terlibat dalam mendukung pembiayaan 5 juta UMKM Indonesia yang terhubung dengan ekosistem Shopee. Ya pastilah UMKM yang berdagang di Shopee mendapatkan pembiayaan. Disinilah menurut saya smartnya Si Bank. Sama juga dengan Bank Jago yang juga mungkin membiayai UMKM yang terhubung dengan ekosistem Tokopedia. Karena Bank Jago kan terkait dengan Goto, oke lah ya. Di sini dikatakan Direktur Utama Si Bank Indonesia, Sasmaya Tuhulele, mengatakan bisnis perseroan saat ini tetap berjalan normal di tengah kondisi Shopee Indonesia yang sedang berusaha untuk bangkit. Ya, kita sudah tahu lah Shopee sedang melakukan efisiensi untuk membuat Shopee lebih gesit dan mampu bergerak untuk jangka panjang. Shopee telah memangkas jumlah pegawai yang mereka miliki di beberapa negara termasuk Indonesia. Oke. Nah, OJK sudah pernah menyatakan dan menyampaikan bahwa Si Bank Indonesia memiliki hubungan dengan Shopee, ya. Si Bank Indonesia menjadi contoh bank digital yang berhasil memanfaatkan ekosistem yang dimiliki, dalam hal ini Shopee, ya kan? Jadi Shopee dan Si Bank ini berkolaborasi lah untuk tumbuh bersama, ya, mengembangkan satu layanan yang disebut Pay Later. Oke. Nah, di sini dikatakan oleh Pak Sasmaya bahwa bisnis dan layanan operasional Si Bank tidak terdampak dan tidak memiliki hubungan dengan keputusan Shopee yang melakukan efisiensi, ya. Ke depan perseroan berkomitmen untuk meningkatkan inklusi finansial, khususnya kebutuhan finansial pelanggan dan bisnis kecil yang belum terlayani dengan baik. Nah, Si Bank Indonesia, ya kita tahu lah hampir semua bank-bank digital menawarkan promo bunga simpanan tabungan tinggi, yaitu 6% per tahun dan deposito 7% per tahun. Nah, kita tahu kan, yang dijamin oleh LPS kan cuman ya sekitar 2,5%. Ini artinya, kalau Si Bank kolaps, tabungannya dan depositonya tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Tetapi, nah di sini kita lihat ya beritanya. Masa promosinya sudah berakhir hari ini, 31 Oktober. Jadi artinya, yang pastinya menurut hemat saya mulai 1 November sepertinya bunga tinggi sudah tidak ada lagi. Sehingga semua nasabah dari Si Bank yang buka tabungan dan deposito dengan bunga normal boleh merasa tenang karena tabungan dan depositonya dijamin oleh LPS. Tetapi yang sudah terlanjur buka deposito, terutama yang bunganya masih tinggi, ya begitu depositonya habis pasti dirubah bunganya. Kalau tabungan rasanya mungkin per 1 November langsung bisa dirubah, diturunkan. Kan namanya promo gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang deposito sudah taruh, misalnya saya nggak tahu ya produknya Si Bank, saya taruhlah deposito saya 3 bulan. Ya, padahal bukanya baru tanggal 25 Oktober. Ya, sampai 3 bulan ke depan masih 7%. Oke. Promo ini katanya sudah berjalan 1 tahun. Ya, tadi rencananya berakhir hari ini. Ya. Nah, di sini dikatakan dibanding dengan Agustus tahun lalu, DPK yaitu dana pihak ketiga Si Bank Indonesia tumbuh 421,28%. Luar biasa, ya. Nah, pada Agustus 2022, Si Bank Indonesia mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar 10,97 miliar. Kecil sih, 10,97 miliar. Tetapi ini adalah kondisi yang berbalik dari rugi sebesar 280,93 miliar pada Agustus tahun lalu. Hebat dong, jadi rugi dia jadi untung sekarang, meskipun masih kecil, 10,97 miliar.
Oke, nah itu hubungan antara Shopee dan Cbank. Jadi Shopee meskipun sedang efisiensi PHK gitu ya, tapi nggak ada hubungan. Nah kemudian ini ada berita juga dari bisnis.com ya. Nah inilah ranking bank digital aset terbesar di Indonesia. Cbank melewati Arto atau Bank Jago hingga BBYB ini neobank. Nanti kita lihatlah rankingnya ya. Nah, di sini disebutkan juga ada subtitlenya itu afiliasi Shopee dan PT Bank Cbank Indonesia menjadi bank digital dengan aset terbesar di paruh pertama 2022. Jadi sampai pertengahan tahun 2022, menurut laporan yang sudah masuk ya, Cbank ini menjadi bank digital dengan aset terbesar. Hebat dong. Ini kan berita bulan Agustus nih ya. Jadi sampai pertengahan tahun 2022 Cbank, nah sampai sekarang nggak tahu lagi Dani ya. Nah di sini dikatakan ada 6 bank digital Indonesia yang sudah merilis kinerja keuangannya pada paruh pertama tahun ini atau semester 1 tahun 2022. Mereka diantaranya Cbank, saya sebut aja Cbanknya sebelumnya, kalau saya ngomong PT Bank Cbank kayaknya nggak enak. Oke lah, Cbank, Bank Jago atau Arto ya, kode sahamnya, Bank Neo Commerce, BBYB, Bank Digital BCA, keempat, kemudian PT Alobank Indonesia, BBHI, kode sahamnya, dan keenam, Bank Aladin Syariah Tbk atau BANK. Oh, oke lah. Nah, berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh keenam bank ini, mereka rata-rata mampu mencetak pertumbuhan aset secara tahunan, year on year, yang signifikan melejit. Nah, dari 6 ini saya bahas sekilas 5 aja deh ya. Kalau semuanya saya bahas nanti gimana lah gitu. Nah, lantas siapa yang mampu mencetak aset terbesar versi bank digital di semester 1 2022 ini? Nah, berikut katanya yang dihimpun oleh bisnis.com berdasarkan total aset hingga Juni 2022. Yang pertama, Cbank. Nah, Cbank ini mengantongi total aset tertinggi di semester 1 tahun 2022. Melesat 207% year on year dari sebelumnya yang cuma 6,8 triliun sekarang menjadi 20,86 triliun. Wih, berapa persen? 207%. Dari 6,8 menjadi 20,86 triliun. Nah, pertumbuhan aset ini berasal dari penyaluran kredit yang menjadi 13,95 triliun pada Juni 2022. Nah, kredit Cbank ini tumbuh 814% year on year yang semula dari 1,53 triliun pada Juni 2021. Bayangkan, dari 1,53 triliun melonjak jadi 13,95 triliun. Tumbuh 814%. Hebat ini. Kemudian itu bank yang sebelumnya, nah Cbank itu namanya sebelumnya PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, ya, mampu menghimpun dana masyarakat DPK ya, dana pihak ketiga yang pertumbuhannya mencapai 267% year on year, yang semula dari 4,6 triliun menjadi 16,93 triliun. Wih, hebat loh. Jadi dana masyarakat entah itu dari tabungan, deposito, apapun gitu ya, dihimpun naik 267%. Nah, kenaikan dana pihak ketiga Cbank ini berasal dari dana murah, yaitu berupa giro dan tabungan yang melesat 395%. Hebat ini. Dari 312 triliun menjadi 15,43 triliun. Ya. Dan seterusnya lah pertumbuhan dana pihak ketiga ini ditopang dari pos tabungan. Wah, tabungannya melonjak. Ya, berapa itu? 7.747%. Wih, ya, menjadi 13,2 triliun. Ya,
atau naik lebih dari 78 kali yang sebelumnya cuma 168,22 miliar. Jadi dari 168,22 miliar, dana pihak ketiga tumbuh 7.747%, jadi 13,2 triliun. Hebat ini, ya. Makanya dia mengukuhkan posisi nomor 1. Nomor 2, ternyata nomor 2 Bank Jago. Ya. Cepet deh, ya, di sini kenaikan total asetnya 45% dari 10,09 triliun menjadi 14,61 triliun, ya. Kalalah sama SeaBank. SeaBank kan tadi 20 triliun sekian kan. Nah, ini 14,61 triliun. Nah, di sini adalah catatannya. Dia mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan syariah bertumbuh 234%. Nah, Anda bisa baca dah ya detailnya ya. Ya, kita cepat aja gini. Dan juga penghimpunan dana pihak ketiga naik 253%, ya, menjadi 6,1 triliun, ya. Wah, dan seterusnya lah, ya. Cepat aja nih, Bank Neo, ya, BBYB, ya. Di sini melesat dia asetnya 104,6%, ya. Dari 6,99 triliun menjadi 14,3 triliun. Ya, sedikit di bawah Bank Jago, maka dia di posisi nomor 3, ya. Samalah, biasalah, disebabkan penyaluran kredit yang tumbuh dan juga dana pihak ketiga yang juga tumbuh, ya kan? Dana pihak ketiga itu biasanya tabungan, deposito, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Itu bank selalu begitu, ya. Kemudian cepet aja nih yang keempat, Alobank, punyanya Pak Khairul Tanjung, ya. Kenaikan asetnya 131% dari 4,22 triliun menjadi 9,77 triliun, ya. Jadi dia nomor 4. Sama seperti biasa, pertumbuhannya gara-gara penyaluran kredit yang juga meningkat dan juga dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan juga naik, ya. Itu bank begitu deh. Yang kelima ini ada posisi nomor 6 sih, tapi yang sampai sini aja deh. Yang kelima, BCA Digital. Nah, padahal BCA Digital kan didukung oleh bank swasta terbesar. Tapi dia cuman di posisi nomor 5. Ya. Di sini total asetnya terus cuma bertumbuh menjadi 8,35 triliun. Naik 178% dari yang sebelumnya 3 triliun. Ternyata didukung oleh atau menjadi bagian dari bank swasta terbesar tidak otomatis membuat BCA Digital jadi juara. Dia cukup puas di sini atau harus puas lah ya di posisi kelima. Sama lah, anak perusahaan dari BCA ini mencatat kenaikan tabungan dan deposito, ya, 48 kali lipat, ya, dan juga yang kredit yang disalurkan juga ya pasti meningkat, ya. Jadi di sini menarik nih kalau kita lihat dari data-data ini, ternyata SeaBank yang walaupun Shopee-nya sedang bermasalah, ternyata diam-diam bisa melejitkan SeaBank-nya itu. Shopee-nya ini dari komunitas Shopee, berarti hebat juga ya, dia bisa melejitkan SeaBank. Nah, saya nggak tahu ya, apakah gara-gara BCA Digital tidak ada hubungan dengan e-commerce gitu ya? Kalau sebenarnya BCA itu ada hubungan lah, saya nggak tahu ya, mungkin tidak langsung ya, karena grup Jarum punya Blibli.com. Cuma sepertinya ini belum terutilisasi, mungkin saya nggak tahu lah. SeaBank karena koneksinya dengan Shopee, itu yang membuat dia melejit. Kemudian Bank Jago, karena ada koneksinya dengan Goto, Gojek dan Tokopedia juga bisa melejitkan dia ke posisi nomor 2. Nah, yang hebat Bank Neo, yang saya lihat tidak ada hubungannya dengan e-commerce seperti tadi, Tokopedia atau Shopee,
Tapi dia bekerja sama dengan fintech Aku Laku. Mungkin itu yang bisa melejitkan ke dia. Nomor 3. Yang nomor 4, Alobank. Alobank ya karena dia punya Transmart gitu ya, kemudian juga Megacorps gitu ya, punyanya Khairul Tanjung. Mungkin itu yang mengkontribusi pertumbuhannya menjadi posisi nomor 4. Nah, sedangkan BCA Digital, meskipun tadi saya katakan dia ada hubungannya dengan Blibli.com, karena Blibli.com itu milik grup Jarum yang juga pemilik BCA. Cuman saya nggak tahu apakah BCA Digital ini sudah diutilisasi sedemikian hebat di Blibli.com. Makanya dia harus cukup puas di posisi nomor 5. Nah, terakhir, tadi sudah kita lihat ya, pertama bahwa Shopee meskipun sedang efisiensi, tetap banknya yaitu Cbank melejit jadi nomor 1. Nah, tapi di sini saya baca, saya dapat ini di Media Konsumen, ya, sebuah website media konsumen. Di sini ada orang yang komplain mengenai uang nasabah, uangnya dialah tertahan di Cbank. Sebelumnya saya lakukan disclaimer dulu ya, seperti yang dilakukan oleh media konsumen ini. Media konsumen ini mempersilahkan orang komplain atau seperti kayak surat pembaca ada gitu ya, kayak di Kompas gitu ya. Tetapi di sini sudah di disclaimer juga oleh media konsumen. Nanti kita lihat di bagian belakang bahwa apa yang ditulis di sini adalah tanggung jawab si penulisnya. Media konsumen hanya menayangkan dengan harapan yang dikomplain memberikan tanggapannya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini yang mengirim ini adalah Arin Andriani. Nanti kita di belakang kita lihat. Itu sudah ada 111 komentar sampai kemarin ya ketika saat video ini saya buat ya. Ini sudah tayang dari 31 Agustus, tapi nanti kita lihat di bagian akhir sampai kemarin belum ada tanggapan dari Cbank. Nah, di sini kalau kita baca, inilah adalah surat terbuka untuk Cbank yang terhormat, katanya. Tolong selesaikan masalah ini dengan saya. Sudah, maksudnya si orang ini Arin sudah sangat geram dia menunggu penjelasan. Setiap kali dia telepon dan email jawabannya hanya menunggu dan menunggu. Seolah-olah saya berbicara dengan robot, katanya. Tanggal 29 Agustus 2022, saya dapat transferan masuk dari keluarga saya sebesar 8,5 juta ke rekening bank Cbank saya yang bekerja sama dengan Shopee. Namun nihil, nggak masuk lah maksudnya ya. Uang tersebut tidak bisa saya gunakan untuk apapun. Nah, saya nggak tahu nggak masuk atau apa nih ya. Karena dia sebut nihil gitu ya. Di sini dikarenakan Cbank tidak mempunyai kartu fisik dan tidak bisa untuk tarik tunai. Ya, dia ketika buka Cbank karena bank digital, dia tidak dapat kartu ATM dan tidak bisa tarik tunai. Di beberapa bank digital termasuk Cbank, setahu saya mereka juga punya ATM sebenarnya ya. Cuman Anda ketika menjadi nasabah bank digital ada opsi untuk mendapatkan kartu ATM. Saya bukan promosi, saya juga nasabah Neobank. Tapi saya ambil opsi yang tidak punya kartu ATM. Kenapa? Kalau saya mau tarik uang saya dari Neobank, saya transfer dulu ke BCA saya atau ke bank lain dah ya. Karena free biayanya. Kemudian dari situ saya tarik melalui ATM. Ya, di sini dia karena mungkin buka akun Cbank yang dengan opsi tanpa kartu ATM, maka dia nggak bisa ke ATM Cbank. Ya. Nah, karena dia nggak punya kartu ATM. Nah, akhirnya ya seperti yang saya lakukan dengan akun bank digital saya di Neobank. Nah, dia bilang dia mau pindahkan ke bank lain milik dia yang mungkin dia punya kartu ATM. Tapi nihil, keterangannya selalu saldo tidak cukup, transaksi gagal. Di sini ternyata saldonya itu yang transferan dari saudaranya tadi yang 8,5 juta masuk ke rekening dia. Tapi yang masalahnya ya oke lah dia nggak punya kartu ATM Cbank, dia nggak bisa tarik di ATM-nya Cbank. Tapi dia mau transfer selalu nihil gitu ya, saldo tidak cukup. Dia bilang dia sudah beberapa kali mencoba, dia cobalah dengan nominal kecil mungkin nggak 8,5 juta, tetapi masih saja sama gitu ya.
Kemudian bahkan dia coba beli pulsa dan transfer ke rekening lain pun masih tetap tidak bisa. Gitu, padahal ada masuk 8,5 juta. Dan hari ini parahnya aplikasi tersebut tidak bisa saya buka sama sekali. Tolong ya selesaikan secepatnya, saya muak dengan kata menunggu katanya. Uang itu bagi saya sangat besar. Saya akan viralkan kasus ini sampai benar-benar saya terima uangnya. Ya mudah-mudahan dengan konten saya ini juga terdengar gitu ya oleh si bank supaya diselesaikan. Kalau benar ya, kalau benar komplainnya ini seperti ini, ya tolonglah si bank yang sudah jadi posisi nomor 1 menyelesaikan. Kalau benar ya. Nah kita lihat nih, yang kirim itu Arin Andriani dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah di situ ada disclaimer ya dari media konsumen, artikel ini adalah buatan pengguna dan menjadi tanggung jawab penulisnya. Kemudian di situ ada berapa itu ya, ada 184 komentar atau penilaian lah ya, yang total rata-rata jadi 2,6 dari 5. Nah, di sini ada pernyataan juga dari media konsumen bahwa belum ada tanggapan atas surat pembaca ini. Ya, disatakan di sini surat pembaca ini belum mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha terkait, dalam hal ini si bank. Jika Anda adalah pelaku usaha, ada si bank, mudah-mudahan konten saya didengar oleh orang si bank. Yang terkait dengan pertanyaan atau permohonan atau keluhan di atas, silakan berikan tanggapan resmi melalui tautan di bawah ini. Oke? Ya, jadi mudah-mudahan apa yang dikeluh kesahkan oleh Arin Andriani dari Tasikmalaya ini bisa segera ditanggapi. Karena ketika saya dapat ini, saya baca di website media konsumen masih belum ada tanggapan. Karena ini tanggal berapa ya? Akhir Oktober kan? Ini Agustus, September, 2 bulan nggak ada tanggapan. Ya mudah-mudahan ada tanggapan, atau mungkin Arin sudah mendapatkan jawaban. Kita juga nggak tahu kan? Tapi si bank tidak membaca media konsumen ini. Oke? Jadi itu saja dari saya mengenai si bank. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.